Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan Darussalam dari Teknik Sipil Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jembatan kereta api. Jembatan adalah bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua tempat atau lokasi yang terpisah oleh sungai, tebing, ataupun jurang. Sama halnya dengan jembatan kereta api, namun pada hal ini dikhususkan untuk lalu lintas dari kereta api. Struktur pada jembatan harus mampu menahan beban dari kereta yang sedang melintas dan harus mampu menahan getaran dari kereta yang sedang melintas. Secara umum, struktur dari jembatan kereta api terbagi atas menjadi 3 komponen. Komponen pertama adalah komponen atas atau superstructure, yang kedua komponen bearing atau bantalan, yang ketiga komponen substructure. Untuk lebih jelasnya, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat ketiga komponen tersebut. 1. Komponen atas atau superstructure. Komponen ini tersusun atas 4 lantai, geragar, dan rangka, di mana komponen ini akan disesuaikan berdasarkan jenis jembatan, baik itu beton, baja, maupun komposit. Struktur ini akan menahan beban di atasnya. Dalam hal ini adalah kereta api yang sedang melintas. Beban ini kemudian akan ditransmisikan ke komponen substructure yang ada di bawahnya. Sedangkan komponen decking pada struktur ini juga disebut dengan bagian jalan atau permukaan rel jembatan. Bagian ini terdiri dari balok penumpang atau balok besar yang akan ditahan oleh tiang atau piers. Semua bagian ini kemudian akan terhubung ke pondasi untuk menyalurkan bebannya. 2. Komponen bearing atau bantalan. Bantalan berguna untuk mentransmisikan beban dengan baik dan aman ke bagian substruktur. Bagian ini juga akan memungkinkan pemerataan beban pada substruktur. Bantalan ini penting karena substruktur jembatan tidak didesain untuk menerima beban secara langsung. Bantalan memungkinkan balok utama melakukan gerakan longitudinal yang disebabkan karena adanya gaya yang bekerja dengan arah longitudinal. Gaya longitudinal disebabkan dua faktor utama, yaitu beban yang bergerak dan variasi suhu. Jenis bantalan yang digunakan sendiri disesuaikan dengan beberapa parameter seperti geometri, beban kerja, ketersediaan, biaya, serta faktor-faktor lain. Di sini perancang harus mempertimbangkan dengan baik konstruksi jembatan dan konstruksi pengaturan bantalan secara terpisah sebagai dua buah sistem. Seringkali dalam prakteknya, pemilihan bantalan justru ada di akhir konstruksi untuk meminimalisir kerusakan dan pemeliharaan yang akan terjadi selanjutnya. 3. Komponen substruktur. Komponen substruktur memiliki beberapa komponen utama, yaitu 1. Piers. Piers atau tiang merupakan struktur vertikal yang berfungsi untuk mentransmisikan beban dari dek atau bantalan menuju ke tanah melalui pondasi. 2. Abutment. Abutment merupakan struktur vertikal yang berfungsi untuk mempertahankan lapisan tanah di sekitar struktur. 3. Pondasi. Pondasi merupakan struktur jembatan yang berguna untuk mentransmisikan semua beban ke dalam lapisan tanah. 4. Bridge work. Meskipun secara struktural komponen ini tidak vital fungsinya, namun komponen ini tetap disediakan untuk keperluan keselamatan. Komponen ini berfungsi untuk mencegah kereta jatuh dari atas jembatan. 5. Wings wall. Bagian ini merupakan perpanjangan dari struktur penyangga yang berguna untuk mempertahankan tanah yang ada di sekitar jembatan. Bagian ini dibangun berdekatan dengan bagian penyangga, baik secara integral maupun independen, dengan dinding penyangga. Ya, itu tadi adalah sedikit materi mengenai struktur dan mekanika bahan dari sebuah jembatan kereta api. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Silahkan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.